Kami bersyukur untuk minggu ini. Kami bersyukur untuk sepanjang hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi ini pun mengawali hari yang baru, minggu yang baru. Engkau tetap Tuhan ingin menyatakan kebenaran firman-Mu. Setelah kami boleh memuji dan menyembah Engkau, Engkau tidak akan diam. Engkau akan berbicara kepada kami. Mari Tuhan, berbicaralah dengan pengertian wahyu yang Engkau turunkan atas kami. Roh-Mu yang memimpin kami menyingkapkan semua. Karena perkataan manusia tidak pernah ada artinya. Tetapi pekerjaan Roh-Mu, itulah yang membuat kami mengenal Engkau. Mari Tuhan, Engkau sendiri bekerja dengan kekuatan Roh-Mu yang bekerja atas setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini, sejauh mana kami semua yang ada mengikuti live streaming. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Kita akan belajar untuk menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan. Pasti semua seneng ya. Saya juga seneng dengan kalimat ini. Tapi mudah-mudahan kita mengerti bahwa ini bukan dikatakan oleh saya, tapi Alkitab yang mengatakannya. Mari kita buka dari Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat keempat itu menarik sekali, sudah sampai 4 aja. Ayat keempat dikatakan bahwa kamu akan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu yang saya pakai sebagai judul. Kalau ngelihat begini kita langsung semangat jadi orang Kristen ya. Karena dari orang Kristen itu kita bisa mencapai hal yang sempurna, utuh dan katanya tidak kekurangan suatu apapun. Tapi seringkali kita merasa kita masih punya kekurangan terus ya. Nah, sebenarnya kalau kita coba lihat di ayatnya yang kedua, dikatakan di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara bisa lagi punya masalah, suruh bahagia. Kita, saya bahagia sekali, sukacita besar karena saya lagi punya banyak masalah. Gak mungkin ya. Ya, Alkitab juga gak bilang begitu kok. Alkitab bilang anggap sebagai kebahagiaan. Tapi kalau nganggap itu berarti belum bahagia memang. Tapi kita suruh nganggap itu sebagai kebahagiaan. Jadi kalau nganggap itu memang pencobaan itu gak suka. Kita kalau bisa masalah tuh minggir, pencobaan minggir, pergumulan gak ada gitu ya. Tenang-tenang aja hidup dalam comfort zone gitu ya. Tapi kita pasti menghadapi kok persoalan sepanjang kita hidup. Nah, Yakobus mengingatkan kita itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Sebenarnya apa di dalam satu terjemahan dikatakan kenapa kita mesti menganggap sebagai kebahagiaan? Itu karena kamu itu punya kesempatan yang tidak ternilai. Invaluable opportunity katanya. To experience the greatest joy. Untuk kamu mengalami satu sukacita yang terbesar. Jadi kalau kita berani menganggap pencobaan, kebahagiaan, pergumulan kita itu sebagai satu kebahagiaan, bukan karena tiba-tiba kita bisa bahagia. Biasanya orang paling gampang sekali kalau kita menghadapi pergumulan itu mengeluh, khawatir dan ujung-ujungnya nyalain Tuhan. Tuhan, aku kan sudah begini, kenapa begitu? Kenapa kejadiannya begini gitu dan sebagainya. Tapi dikatakan dalam terjemahan itu kamu itu sebenarnya memiliki kesempatan yang tidak ternilai. Tidak ternilai itu berarti luar biasa ya. Lebih dari apa yang kita bisa pikirkan untuk mengalami sukacita yang paling besar. Sukacita yang enggak bisa dipikirin dengan akal. Dan itu
melalui pergumulan, melalui pencobaan, melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga apa dikatakan di situ, lanjut ayat ketiga, supaya ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ternyata Tuhan menginginkan supaya kamu memiliki daya tahan yang terus bertumbuh semakin kuat. Katakan dalam terjemahan yang lain, your endurance grows even stronger. Jadi kamu itu akan mengalami kekuatan, ketekunan, daya tahan iman itu lebih kuat lagi lewat semua itu. Dan dikatakan bahwa nanti setiap bagian dari keberadaanmu itu akan mengalami ketekunan itu tadi. Orang seringkali susah loh untuk tekun. Apalagi kalau bosenin gitu ya, lakukan sesuatu yang sama itu susah sekali. Tapi dikatakan, sehingga dikatakan di ayat yang keempatnya, kamu nanti ketekunanmu itu akan mateng. Mateng itu sudah habit kita. Kemarin ya si Freddy menyampaikan firman, kan sudah menjadi kebiasaan. Habitnya begitu. Jadi kita udah jadi orang tekun tuh ya, tekun dalam segala hal akan jadi tekun. Sabar, tekun, lakukan. Sepertinya orang lain melihat kok nggak bosen ya. Tapi karena kita sudah punya habit seperti itu. Dan dikatakan kalau ketekunan itu berbuah matang, itulah baru kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Mengeluh nggak perlu latihan, saudara. Kalau mengeluh itu nggak usah diajarin kan. Begitu kita dapat masalah langsung kita gampang sekali mengeluh. Tapi untuk menganggap semua masalah, pergumulan, pencobaan kita itu dianggap kebahagiaan, itu perlu latihan. Perlu latihan karena seringkali mulut kita udah loncer nih, mau ngeluh, mau khawatir, mau marah, mau apalah, gampang itu. Tapi mari kita belajar melatih diri. Bagaimana melatih supaya apa yang kita hadapi itu menjadi satu kebahagiaan. Bukan kok lagi susah, lagi bergumul kok bahagia, enggak. Tapi karena kita tahu ada, itulah kesempatan yang akan dipakai Tuhan, kesempatan yang tidak ternilai untuk memberikan kepada kita sukacita kemenangan yang luar biasa. Dan kita akan menjadi orang yang kuat. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam pergumulan-pergumulan saya? Apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa menganggap sebagai kebahagiaan ketika kita harus mengalami pergumulan, pencobaan ataupun masalah? Kita akan buka dari Ulangan 32. Loncat aja karena ini sama tadi saya kasih Wahyu, tapi Ulangan 32 aja ya Hogi. Ayatnya yang ketiga dan 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ini perkataan Musa ketika dia menyampaikan sebuah pujian di depan Tuhan. Bahwa Tuhan itu gunung batu yang pekerjaannya itu sempurna, gak ada cacatnya. Dan segala jalannya itu adil. Dia adalah Allah yang setia dengan tidak ada kecurangan. Dia adil dan benar. Kalau kita mengenal ini, sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Kita harus berpikir positif. Positive thinking. Bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita sedang menghadapi, bagaimana kita bisa pakai itu sebagai kebahagiaan adalah ketika kita memikirkan hal positif tentang Tuhan. Satu hari ketika saya pulang sekolah bersama dengan Ethan, cucu saya, dia tiba-tiba tanya begini, Grandma, di dunia ini apa sih yang dibilang adil? Dia bilang gitu. Orang yang kaya tambah kaya, orang yang miskin tambah miskin. Adilnya di mana? Terus saya mulai menjelaskan, kenapa orang bisa kaya, kenapa orang adil. Saya cuma kasih contoh aja begini. Sepertinya ya, kamu sekolah. Kamu sekolah itu gurunya sama, pelajarannya sama, bukunya sama. Tapi kenapa ada yang dapat 100, ada yang ulangan dapat 50, ada yang tidak naik,
ada yang naik kelas. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah daya juang untuk belajar, bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu. Di dunia juga begitu. Ada begitu banyak orang miskin mungkin males, gak mau kerja. Tapi yang kaya karena dia punya mengasah untuk lebih kreatif, untuk bekerja lebih keras dan sebagainya. Dan juga itu terjadi, saya ceritain tentang akibat dosa. Ketika manusia masuk ke dalam dosa, diawalilah semua harus bekerja. Kalau tadinya di Eden kan hanya memelihara saja dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Dia bilang, oh ya begitu, benar. Seringkali kita juga tidak mengerti Tuhan itu seperti apa. Allah gak adil, aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu. Tapi kita harus tahu, dia adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Ketika kita pegang ini dan kita tahu dia adalah Allah yang adil, Allah yang setia, tidak ada kecurangan, adil dan benar dia. Maka konsep hidup kita selalu berpikir hal yang positif. Kita tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Ketika kita ngadepin persoalan, ketika kita ngadepi masalah, ketika kita jatuh dalam pencobaan, dia itu ada terus di dalam kita. Dan dia bukannya tidak menolong. Kok saya buktinya gak ditolong? Bukan tidak, belum kelihatan pertolongan Tuhan. Tapi saya tahu pasti Tuhan itu segera melakukan pertolongan. Cuma pertolongannya enggak seperti yang kita mau. Ada proses karena dia selalu mau mengingini pertolongannya itu diakhiri dengan ketekunan kita matang. Jadi kita harus belajar berpikir positif ketika kita menghadapi semua. Ini baik buat saya. Daud pernah mengatakan ya di dalam Mazmurnya ya, bahwa peringatan, pencobaan, pergumulannya itu baik untuk saya supaya saya belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi baik, mari kita belajar untuk mengerti baik. Tuhan itu baik. Nah, itu yang pertama, bagaimana alasan kita kenapa kita harus menganggap sebagai kebahagiaan, yaitu karena Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Tuhan itu pekerjaannya sempurna dan tidak ada kecurangan di dalam dirinya terhadap hidup kita. Yang kedua, kita lihat dari 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6 ini peristiwa Daud dengan Siklak yang dibakar. Dikatakan demikian, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud lagi punya masalah? Punya masalah. Daud lagi terjepit, bahkan mau dilempari batu oleh anak buahnya yang tadinya sama-sama pergi perang. Balik-balik ketika istrinya, anaknya ditawan sama orang Amalek, marah mereka. Yang disalahin Daud. Daudnya sedang punya masalah pribadi enggak? Masalah, karena istri dan anaknya juga ditawan sama-sama. Mestinya kan ya, mestinya lah, kita kan sering kali kalau punya masalah, mestinya ini begini begitu. Anak buahnya mestinya ini tanggung jawabnya sama Daud, mestinya ini nggak bisa begini. Nah, mungkin nggak tahu deh ramenya kayak apa pada waktu itu. Terjepit nggak Daud? Terjepit. Dia punya masalah sendiri, dia punya masalah terhadap banyak orang, terjepit dan bahkan akan dilempari batu. Tadinya orang-orang yang mendukung dia tiba-tiba berbalik ketika punya masalah. Tetapi ada hal yang menarik, yaitu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia semakin kuat. Banyak orang punya masalah malah mundur. Udahlah, gak Tuhan-Tuhanan lagi. Buktinya mana? Aku gak ditolong. Buktinya mana? Aku malah ngalami banyak hal. Nah, tetapi Daud tidak bersikap seperti itu. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dia semakin kuat. Dia semakin datangi Tuhan. Dia semakin desak Tuhan. Aku harus berbuat apa? Kalau aku maju, aku kejar orang Amalek, kira-kira ketangkep enggak? Kira-kira aku bisa menang enggak? Kejar aja, kata Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita kita tahu bahwa tawanan semua bisa kembali semua. Sikap yang kedua, bagaimana kita selain kita berpikir positif, kita harus terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Gimana caranya? Kita banyak berdoa, kita baca Alkitab, kita terus kejar Tuhan, kita semakin belajar mendengar firman, itu yang akan menumbuhkan iman kita. Kita kejarnya Tuhan, bukan kitanya malah loyo, malah kita tinggalkan Tuhan.
salah besar. Daud dapat pertolongan itu ketika dia terjepit, bahkan orang anak buahnya mau melempari dia dengan batu. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia tahu banget bahwa pertolongannya di dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang kalau terjepit dia larinya ke tempat yang lain. Dia mengatakan begini, aku ngadali Tuhan kok, aku tambah berdoa kok, aku tambah baca firman kok, aku tambah semua. Tapi seringkali kepercayaannya tidak ditumbuhkan terhadap Tuhan. Banyak sekali ya yang doa ketika kebutuhan uang. Waduh, ini udah desek nih, tagihan banyak apa gimana bah, pokoknya tuntutan tentang uang. Dia doa, udah puasa, udah segala macam. Keluar dari ruang doa, langsung cari pinjaman online. Ada begitu banyak orang. Nah itu percaya nggak? Oh ini kan jalan keluar. Jalan keluarnya tanpa jaminan, tanpa agunan bisa dapat pinjaman. Tapi jalan Tuhan nggak seperti itu. Dan begitu banyak orang yang terjerat dengan seperti itu. Itu cuma sementara menolong. Padahal bunganya tingginya selangit. Nah seringkali kita pikir kan Tuhan nolong, kasih jalan keluar. Kan Tuhan kasih hikmat. Hikmat itu menuntun saya untuk saya dapat pinjaman. Untuk segera dapat menyelesaikan. Saya mau katakan ya, Tuhan kita punya cara sendiri. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang benar, tidak merancangkan yang jahat. Dan dia sempurna jalannya. Tunggu sampai dia ngomong. Dan saya yakin dia tidak pernah akan ngomong saudara-saudara untuk pinjaman online. Saya percaya bagi dia itu punya segala-galanya. Mari kita belajar bagaimana kita menganggap itu sebagai kebahagiaan. Karena merupakan sebuah kesempatan yang tidak ternilai ketika kita menghadapi masalah. Dan kita lihat Daud dalam keadaan terjepit. Dia gak ngamuk dulu, dia kan panglima. Dia gak ngamuk dulu, kamu anak buahku, saya ini juga punya susah nih. Kamu malah ngeberat-beratin, nanti dulu, tenang dulu, saya mau tenang dulu. Enggak, dia langsung datang, ambil effort. Dia datang kepada Tuhan, dia tanya sama Tuhan. Karena dia mau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia juga gak nyalain Tuhan, dia tahu Tuhan, dia punya Tuhan yang perkasa dan ajaib. Yang ketiga, Mazmur 37 ayat 4. Semua pasti sudah hafal. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita gampang sekali bergembira kalau kita sedang enak. Bergembira enak itu seperti apa sih? Seperti yang sesuai dengan hati kita. Kita lagi kepengen lengko, tiba-tiba lengko datang. Tiba-tiba ada yang ngirimin buah ya. Tiba-tiba kita lagi kepengen es krim, tiba-tiba ada es krim. Terus kita bergembira. Bukan itu. Bergembiralah karena Tuhan. Artinya karena Tuhan itu bahwa hidup kita di dalam setiap detik, di dalam setiap menit itu ada Tuhan di dalamnya. Jadi apapun yang kita hadapi, entah itu sebuah tantangan, itu sebuah pergumulan, itu sebuah apapun, kita bersuka cita karena Tuhan ada di dalamnya. Dan nanti Tuhan sendiri memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Tapi jangan dibalik. Kita seringkali, udahlah aku bergembira karena Tuhan, mengucap syukur. Karena Tuhan bilang nanti keinginan hatiku itu akan dikasih. Tuhan itu tahu hati kita saudara. Kita suka memodifikasi, kita suka membalik-balik, tidak. Tapi kita bergembira karena kita kenal Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan ada di dalam hidup kita, di dalam menit kita, detik kita, di dalam setiap perkara dalam hidup kita. Dan saya belajar untuk membuktikan itu. Ketika Tuhan bilang, ketika Tuhan bawa pulang suami saya sudah pernah cerita, sampai masa tuamu, aku, Yesus adalah Tuhan. Dan ayat yang di Yesaya itu tiap pagi saya perkatakan. Dan saya membuktikan Tuhan bukan Tuhan yang ece-ece. Tuhan bisa membuktikan sampai detik ini segala sesuatu yang difirmankan pasti jadi di dalam hidup saya. Mari kita bersuka cita, kita punya Tuhan yang seperti itu. Nah itu yang Tuhan mau. Kita bergembira karena kita tahu masalah kita itu sepele buat Tuhan. Masalah kita itu, wah Tuhan itu bisa menyelesaikan hitungan detik. Tapi yang Tuhan mau adalah biar ketekunan kita itu berbuah matang.
Jadi kalau kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang ajaib, kita bangga karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, maka nanti Dia akan menggerakkan sendiri apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita dan sebagainya. Karena keinginan-keinginan kita pun pasti ada Tuhan di dalamnya. Dan seperti itu. Dan kemudian kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini juga ayat yang sudah sangat terkenal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi persoalan, Tuhan bilang mengucap syukurlah. Kenapa? Ya sudah, mengucap syukur karena aku pengennya kamu begitu. Nah ini kira-kira gitu. Sebab itu yang dikehendaki Allah. Dan ketika kita bisa mengucap syukur sungguh-sungguh, kita itu sedang memposisikan diri sepakat dengan Tuhan. Kita sedang memposisikan diri di pihak Tuhan. Dan kalau di pihak Tuhan, pasti kehendak Tuhan itu yang terus kita jalan beriringan dengan Tuhan. Jadi kok lagi susah mengucap syukur? Kok lagi kurang mengucap syukur? Loh, karena itu yang Tuhan mau. Nah kita bisa cari alasan, Tuhan kenapa? Kan aku kurang. Kenapa? Aku punya masalah. Masa mengucap syukur? Udahlah, aku maunya seperti itu. Udah begitu. Nanti kita akan mengenali kenapa kita harus mengucap syukur. Karena ketika kita berterima kasih dan mengucap syukur, Tuhan bilang itu yang aku kehendaki, berarti kita sedang menempatkan diri sepakat dengan Tuhan. Dan percayalah, kalau kita sepakat dengan Tuhan, Tuhan itu tidak merancangkan yang jahat. Jadi ujungnya adalah kita akan menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan. Karena Dia itu supplier yang ajaib, saudara. Kebutuhan kita nggak selalu duit loh. Kita butuh jalan keluar, kita butuh kepinteran, kita butuh hikmat, kita butuh apa saja, kita butuh kesehatan. Semua itu sumbernya dari Dia. Jadi nanti kita akan mengalami bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita kekurangan. Kurang apa ya dikasih, kurang apa ya dikasih. Seneng kan? Seneng. Tapi kita harus mengerti bahwa anggaplah semua yang sekarang ini masih kurang di dalam diri kita itu menjadi sebuah kebahagiaan. Karena itu adalah invaluable opportunity. Satu kesempatan yang tidak ternilai dan yang akan membawa kita mengalami the greatest joy. Kita sukacita kalau kita sempurna, kita utuh dan tidak berkekurangan. Oke, yang terakhir Filipi 3 ayat 16. Ayat 16 ya, bukan 14. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, ini menutup semua itu, kita kan suruh menganggap semua yang kita alami itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, kita jatuh dalam pergumulan, kita ketemu sama banyak tantangan-tantangan, anggap itu sebagai kebahagiaan. Dan kita sudah mengerti tadi ya, saya bilang ada beberapa latihan bagaimana kita bisa menganggap itu kebahagiaan. Kita berpikir positif, kita menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan, kita bergembira dan bersukacita karena Tuhan, kita belajar terus mengucap syukur, dan tingkat pengertian itu jangan berhenti. Tapi mari kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi kita sudah mengawali bersama dengan Tuhan. Mari terus itu menjadi sebuah latihan. Karena gak mungkin kita menjadi sempurna. Kita akan berjalan menuju kesempurnaan yang berikutnya. Kalau anak kelas 1 dia ulangan matematika dapat 100 sempurna buat kelas 1. Tapi dengan soal yang sama untuk kelas 6 gak sempurna. Pelajaran kelas 1 dia harus juga menikmati bagiannya. Nah seperti hidup kita juga, kita akan mengalami peningkatan dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan kebutuhan yang lebih meningkat. Karena itu jangan berhenti. Dulu aku bisa kok, dulu aku ditolong kok, dulu aku begini-begini. Paulus mengatakan aku melupakan semua yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan mari kita belajar
terus meningkatkan pengertian, hikmat kita, melanjutkan perjalanan hidup kita bersama Tuhan yang terus akan membawa kita naik dan tidak pernah turun. Tuhan Yesus memberkati. Meningkatkan pengertian kita terhadap Tuhan, ya. Pengertian kita terhadap Tuhan itu terus ditingkatkan. Nah, salah satu contoh peningkatan adalah begini. Lebih kenal kita kepada Tuhan, lebih dalam lagi kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, itulah yang dinamakan tingkat pengertian ditingkatkan. Nah, begitu lebih dalam, itu membuat iman kita menjadi kuat dan kita itulah yang namanya penyerahan dan benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Yaitu mengatakan begini pengertian kita. Hidup kita itu sudah di planning sama Tuhan. Hidup kita itu sudah punya Tuhan tuh udah punya blueprint kita. Dari awal sampai akhir itu Tuhan sudah punya rencana, sudah punya planning, sudah punya blueprintnya. Nah, salah satu contoh adalah begini. Saya ini orangnya kalau nonton sesuatu pertandingan itu deg-degan. Apalagi kalau misalnya kemarin waktu pertandingan bulu tangkis ya. Semua juga kalau orang Indonesia ya otomatis dukungnya Indonesia, ya kan? Saya pun mendukung Indonesia. Nah, kalau mereka sedang bertanding, saya itu deg-degan. Aduh, kalau misalnya out, aduh gitu. Saya lama-lama pikir gini, saya nggak mau nonton gitu, bikin deg-degan aja. Jadi saya pulang, udah nonton baru sebentar, pulang saya. Terus besoknya saya tanya sama Sofi sama Freddy, kemarin menang mana? Menang Indonesia mah. Oh, menang Indonesia. Berapa jadinya? Tapi rubber set katanya. Pertama kali menang, kalah, terus menang lagi. Itu babak penentuan untuk mendapatkan Thomas Cup pada saat itu. Saya nonton, saudara. Karena apa? Karena udah tahu menang terakhirnya. Saya seneng karena saya gak deg-degan. Sekalipun waktu yang kedua rubber set itu, waktu pertandingan kedua kalah, tapi saya nonton. Karena apa? Saya tidak deg-degan lagi. Karena saya tahu ujungnya menang nantinya. Ngerti? Jelas ya. Jadi kalau saudara dan saya itu sudah ngerti bahwa hidup kita itu sudah ada blueprintnya di hadapan Tuhan, ujungnya itu menang. Nah, jadi walaupun kita kalah, walaupun kita itu mengalami masalah apa-apa, ujungnya menang. Amin. Itu yang membuat kita utuh dan sempurna. Tingkatkan pengertian kita lebih lagi terhadap Tuhan. Amin. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau siapkan buat kami pada minggu pertama hari ini Tuhan. Terima kasih buat selama 1 jam ini kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu, dan kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buat tingkat pengertian kami ditingkatkan lagi, supaya kami lebih mengenal Engkau, lebih intim dengan Engkau, yang membuat dalam menghadapi masalah apapun kami tidak takut. Kami tetap bersukacita karena kami tahu ujungnya Engkau beserta dengan kami dan kemenangan sudah Engkau siapkan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu untuk segala sesuatu ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini. Kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri akan memegang kendali atas bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa buat cuaca Tuhan. Engkau pegang kendali atas cuaca dalam negara kami maupun dunia Tuhan. Oleh karena itu kami percaya
Jikalau belum waktunya, Engkau sanggup menghindarkan, Engkau sanggup untuk membuat mundur semuanya Tuhan. Sampai kedatangan-Mu, kami semuanya bersama dengan Engkau. Baru semua malapetaka yang sangat menakutkan itu terjadi. Bapa, kami berdoa saat ini, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua jajaran pemerintahan, untuk mendukung akan pemerintahan, untuk menyelesaikan semua rencana-Mu atas bangsa dan negara kami. Sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia menjadi Indonesia yang penuh dengan berkat anugerah, dan pemulihan demi pemulihan terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua rencana-rencana Bahtera Tuhan, untuk Indonesia dan untuk dunia. Kami doakan Tuhan, biarlah Kau paksakan kami masuk dalam rencana-Mu, untuk semua rencana-Mu atas Bahtera menjadi kenyataan. Terima kasih semua dan semuanya ini buat kami nangkap, meningkatkan pengertian kami dalam mengikut Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu. Kami butuh pernaungan-Mu. Kami butuh pengcoveran-Mu. Oleh karena itu kami mau menyerahkan minyak urapan ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah saat kami menaruh minyak urapan ini di dahi kami, maka kami tahu Tuhan, saat itu pengcoveran yang daripadamu turun atas hidup kami. Pengcoveran atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, atas hati kami, dan Kau patahkan semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, kekurang pengertian kami. Dan biarlah tangan kami ini Tuhan di cover untuk kami boleh melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Cover kaki kami Tuhan, supaya benar-benar kaki kami ini berjalan seperti yang Engkau mau, tidak melangkah ke tempat-tempat yang bukan berasal daripadamu. Buat kaki kami ada pelita untuk kami berjalan dan menerangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.